Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah yang berjudul asli Kampung Setan. Cerita ditulis oleh akun FB bernama Andi. Kampung Setan, sebuah desa terpencil di pedalaman Sulawesi, telah lama dikenal sebagai tempat yang dipenuhi dengan legenda dan cerita misterius. Ketika Damar, seorang pemuda dari Jakarta, kembali ke kampungnya untuk menghadiri pernikahan sahabatnya, Aldi, dia tanpa sengaja terjebak dalam rangkaian peristiwa aneh. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Hujan deras membasahi jalanan-jalanan kota Palu di tengah malam yang kelam. Suasana kota yang biasanya ramai, kini terasa sunyi. Hanya suara gemuruh petir dan hujan yang memecah kebisuan. Namun, di sebuah warung kopi tua di pinggiran kota, beberapa pemuda duduk sambil bercerita. Kamu tahu nggak? Katanya dulu daerah sini ada sebuah kampung terpencil yang katanya angker banget. Ujar Aldi sambil menyeruput kopi hitamnya. Ya elah, cerita kampung angker lagi. Udah banyak tuh dari Sabang sampai Merauke. Ejek Roy dengan wajah skeptis. Tapi Santi, seorang gadis dengan rambut panjang hitam pekat, berbisik. Tapi cerita ini beda, Roy. Aku dengar dari bokapku, kampung itu dikenal dengan nama Kampung Setan. Aldi dan Roy tertegun. Kampung Setan memang legenda yang sudah mereka dengar sejak kecil. Tapi belum pernah ada yang berani menyelidikinya. Aku dengar sih, orang-orang dulu nggak berani masuk ke kampung itu. Katanya ada ritual adat yang dilakukan setiap bulan purnama. Tapi aku nggak tahu juga sih detailnya. Lanjut Santi. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Seorang pria tua dengan sorban hitam masuk. Wajahnya pucat, mata cekung dan tangannya gemetar. Semua mata di warung menatap pria itu dengan heran. Itu si Damar, lama nggak kelihatan. Seru Roy dengan suara keras, mengagetkan semua orang. Damar duduk di meja sebelah mereka. Diam-diam Roy, jangan teriak begitu, bentaknya. Aldi mendekati Damar. Lama nggak kelihatan bang, kok mukanya kayak abu? Damar menatap mereka dengan mata yang penuh rahasia. Aku baru saja dari Kampung Setan. Kamu tahu nggak? Beberapa tahun lalu aku sempat tinggal di sana. Semua pemuda di warung itu tertegun. Kok bisa bang? Aku dengar Kampung Setan nggak ada yang berani masuk. Ujar Santi dengan nada penasaran. Damar tersenyum sinis. Aku punya misi. Aku mau mengungkap misteri yang selama ini disembunyikan. Tapi apa yang aku temui di sana bikin aku nyaris gila. Rasa penasaran mereka memuncak. Lanjut bang, lanjutkan ceritanya. Seru Roy. Damar menghela nafas. Pertama kali masuk kampung itu, aku melihat ritual adat yang sungguh mengerikan. Penduduk kampung berdansa di sekitaran api unggun dengan pakaian tradisional Sulawesi. Tapi yang paling bikin aku merinding, ada sosok misterius yang duduk di tengah-tengah mereka. Sosok itu, dia... Ya ampun bang, terus jangan bikin penasaran. Seru Aldi. Damar menelan ludah. Dia mirip denganku. Sosok itu adalah Damar tua. Tawa mereka pecah. Seriusan bang? Kamu kan Damar muda, bukan Damar tua? Ejek Roy. Tapi Damar serius. Aku dengar legenda di Kampung Setan. Setiap orang yang menginjak kampung itu akan bertemu dengan versi tua dari dirinya. Mereka disuruh menghadapi masa lalunya, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tapi ada yang gak bisa keluar dari sana. Mereka hilang selamanya. Santi menelan ludah. Terus kamu gimana bang? Kok bisa kabur? Damar menatap mereka dengan mata tajam. Aku punya rencana. Dan sekarang aku butuh bantuan kalian. Hening. Semua mata menatap Damar dengan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Setan? Damar menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Cahaya lampu warung kopi tua itu membuat bayangannya terlihat semakin misterius. Kalian perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Setan.
Itu bukan hanya kampung biasa, tapi sebuah dunia paralel. Paralel? Jadi maksud kamu kampung setan itu nggak ada di peta kita? Tanya Aldi dengan mata berbinar, mencoba memahami cerita Damar. Damar mengangguk. Benar Aldi, kampung itu tersembunyi dari mata dunia luar. Orang-orang yang masuk ke sana akan terlempar ke dimensi lain. Sosok yang mirip denganku yang aku temui di sana itu adalah sisi lain dari diriku sendiri. Roy tergelak. Jadi kamu bilang kalau di sana ada Damar tua yang bijaksana dan penuh rahasia? Damar menggeleng. Enggak Roy, justru sebaliknya. Sosok itu adalah sisi gelap dari diriku. Damar tua di sana penuh kemarahan dan dendam. Dia nggak akan segan-segan menghancurkan siapapun yang mengganggunya. Santi menatap Damar dengan mata lebar. Lalu bagaimana cara kamu bisa keluar dari sana bang? Sebelum aku bisa jelaskan itu, aku butuh bantuan kalian, kata Damar dengan suara misterius. Aku nggak sendiri saat itu. Ada seorang penduduk kampung. Sebut saja namanya Raisa. Dia adalah satu-satunya yang tahu rahasia bagaimana keluar dari kampung setan. Apa hubungannya kita dengan Raisa? Kata Roy dengan rasa ingin tahu. Damar mengambil napas dalam-dalam. Raisa adalah sepupuku yang hilang. Orang tuanya dulu pergi ke kampung setan dan gak pernah kembali. Raisa terjebak di sana selama bertahun-tahun. Aku harus menyelamatkannya. Aldi menggaruk kepalanya. Tapi kenapa kamu butuh bantuan kami bang? Karena aku gak bisa melakukannya sendiri, jawab Damar tegas. Ritual adat di kampung itu melibatkan banyak orang. Kita butuh mengganggu ritual itu untuk mengambil Raisa saat itu juga. Santi berbelalak. Tapi itu berbahaya bang, kita harus siapin strategi. Damar tersenyum tipis. Itu sebabnya aku memintakan bantuan kalian. Aku percaya kalian. Roy mengangguk. Kita nggak akan tinggal diam bang. Tapi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Damar merenung sejenak. Pertama, kita harus cari tahu kapan ritual adat itu berlangsung. Kedua, kita siapin peralatan dan persiapkan fisik dan mental. Ketiga, kita masuk ke dalam kampung itu dan cari Raisa. Mereka bertukar pandang. Keputusan sudah diambil. Hujan di luar semakin deras. Tapi di dalam warung itu, api semangat untuk menyelamatkan Raisa menyala terang. Persiapkan diri kalian. Besok malam kita mulai misi ini, ujar Damar dengan determinasi. Mereka semua mengangguk tanpa tahu apa yang menanti mereka di kampung setan. Namun, satu hal yang pasti, mereka akan bersama-sama menghadapi misteri yang tersembunyi di sana. Esok harinya, suasana di kota Palu nampak seperti biasa. Namun, bagi Aldi, Roy, Santi, dan Damar, semuanya berbeda. Mereka merasa seolah dunia mereka akan berubah, terutama setelah keputusan malam sebelumnya. Kita butuh informasi lebih lanjut, kata Aldi menghela nafas. Aku punya kenalan di desa sebelah. Mereka pernah dengar tentang aktivitas aneh di kampung setan. Santi menarik nafas panjang. Aku juga bisa cari tahu tentang ritual adatnya. Mungkin bisa membantu strategi kita. Damar memperhatikan peta kuno yang dibawa. Kampung setan terletak di tengah hutan lebat. Kita perlu persiapan ekstra. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah rumah tua milik Damar yang terletak di pinggiran kota. Ruangan itu penuh dengan benda-benda pusaka Sulawesi, memancarkan aura kuno. Santi, kamu udah cari tahu tentang ritualnya? Tanya Roy sambil menatap layar ponselnya. Santi mengangguk. Ritualnya dilakukan setiap bulan purnama. Mereka percaya bahwa dengan ritual ini, mereka bisa menjaga kestabilan kampung setan dan mengisi energi dari dunia luar. Damar mengambil sebuah kotak kayu tua dari rak. Di dalamnya terdapat sebilah keris pusaka dengan hiasan batu permata. Ini keris peninggalan leluhurku, bisa jadi senjata terakhir kita. Dan ini, kata Aldi sambil menarik kantong kanvas hitam. Ini adalah barang-barang persembahan untuk ritual kita nanti. Kita harus mengganggu ritual mereka untuk menyelamatkan Raisa. Damar mengangguk. Kita harus hati-hati. Kampung setan dikelilingi oleh perangkap dan makhluk-makhluk gaib. Kita nggak boleh lengah sedikit pun. Santi memandang Damar dengan serius. Kamu yakin kita bisa ngelawan makhluk-makhluk itu, Bang? Damar tersenyum pahit.
Kita harus percaya, ini bukan hanya tentang Raisa, tapi juga tentang menyelamatkan banyak orang dari kutukan kampung itu. Malam semakin larut, mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk misi berbahaya mereka. Damar memandu dengan cermat, menjelaskan setiap langkah yang harus mereka ambil. Kita berangkat besok malam, ujar Damar dengan mata penuh determinasi. Semua persiapan harus sempurna. Ingat, satu kesalahan bisa membuat kita terperangkap di sana selamanya. Dalam sepi malam yang gelap, kelompok tersebut berdoa bersama, memohon perlindungan dan keberuntungan. Dalam hati, mereka tahu bahwa tantangan yang menanti mereka di kampung setan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Siapkan diri kalian, kata Damar sambil menatap mata mereka satu persatu. Besok kita mulai perjalanan yang mungkin akan mengubah nasib kita selamanya. Mereka mengangguk, berjanji untuk saling melindungi dan menyelesaikan misi mereka dengan sukses. Matahari akan terbit dalam beberapa jam, menandai awal dari petualangan misterius yang menanti di kampung setan. Matahari terbenam, memberikan isyarat bahwa saatnya tiba. Di pelabuhan kota Palu, 4 sosok berdiri di depan perahu tradisional. Angin laut menerpa wajah mereka, memberikan suasana yang semakin serius. Ayo, kita pastikan semua peralatan sudah siap, ujar Damar sambil mengecek tas ransel yang dibawa. Di dalamnya terdapat beberapa barang penting, termasuk keris pusaka dan barang persembahan. Kamu yakin perahu ini bisa bawa kita ke sana, Damar? Tanya Roy, merenungi perahu tradisional yang tampak tua dan rapuh. Damar mengangguk. Ini perahu khusus dari nenek moyang kita. Katanya bisa melintasi dimensi tanpa terganggu. Semoga saja benar. Setelah persiapan selesai, mereka berempat memulai perjalanan. Ombak besar dan angin kencang mempercepat gerakan perahu mereka menuju ke arah yang tidak pasti. Di tengah perjalanan, cuaca semakin memburuk. Petir menyambar di langit dan hujan deras membasahi mereka. Aduh, aku kira ini petualangan romantis ala film. Ternyata dingin dan basah begini. Keluh Aldi sambil berusaha menutupi tubuhnya dengan jubah. Santi menatap ke arah hutan lebat yang mulai terlihat di kejauhan. Kita harus hati-hati. Damar, kamu punya peta atau petunjuk lainnya tentang lokasi persis kampung setannya? Damar menarik nafas dalam-dalam. Menurut legenda, kampung setan tersembunyi di balik hutan lebat ini. Tapi peta fisik nggak akan membantu kita. Kita harus mengikuti intuisi dan tanda-tanda alam. Beberapa jam berlalu, perahu mereka akhirnya merapat ke tepi sungai di tepi hutan lebat. Mereka menarik perahu ke darat dan memasukkannya ke dalam hutan. Kita harus berjalan kaki dari sini. Perjalanan ini akan menjadi lebih berbahaya, kata Damar sambil menarik keris dari sarungnya. Mereka berjalan melalui jalur yang semakin sempit, dengan suara hutan yang menggema di sekitar. Serangga dan hewan malam menghiasi kegelapan dengan suara mereka. Teman-teman, aku rasa kita nggak sendirian, bisik Santi menggigit bibir. Aldi menggenggam tongkat kayu yang dia bawa. Siapkan diri, kita mungkin akan dihadapkan dengan makhluk-makhluk hutan. Damar terhenti sejenak, mendengarkan suara di sekitar. Kita harus cepat. Zamannya berlalu di dunia lain berbeda dengan dunia kita. Mereka berjalan lebih cepat, mengikuti petunjuk dari Damar. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya tiba di sebuah lapangan terbuka dengan bangunan-bangunan tradisional di tengahnya. Inilah kampung setan, gumam Damar. Cahaya purnama menerangi kampung itu dengan sinar misteriusnya. Santi menelan ludah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Damar menatap mata mereka dengan tekad. Kita temukan Raisa dan tinggal mengganggu ritualnya saja. Tapi ingat, kita harus bersatu dan waspada. Mereka mengangguk, menyiapkan diri untuk petualangan mengerikan yang menanti di kampung angker tersebut. Mereka memasuki kampung setan dengan langkah berhati-hati. Bangunan-bangunan tradisional dengan atap runcing dan ukiran kuno berdiri megah di tengah lapangan. Api unggun yang berkobar di tengah-tengah kampung menerangi wajah-wajah penduduk yang tengah berdansa. Kita harus cari tahu di mana Raisa, bisik Santi, merasa takut dengan suasana yang begitu mencekam. Damar mengamati sekelilingnya. Aku pernah tinggal di sini. Ada beberapa rumah yang mungkin bisa kita periksa. Tanpa menunggu, dia memimpin mereka menuju sebuah rumah tua di ujung kampung. Di sepanjang jalan,
Mereka harus bersembunyi beberapa kali karena ada gerombolan penduduk yang berjalan mengelilingi kampung dengan wajah serius, mengenakan pakaian adat yang kuno. "Tumben gak ada yang nyerang kita?" tanya Roy dengan nada was-was. Damar mengangguk. "Mereka pikir mungkin kita bagian dari ritual. Kita harus segera cari Raisa dan keluar dari sini." Tiba di depan rumah tua, Damar meraih gagang pintu dan dengan perlahan membukanya. Di dalam, mereka menemukan Raisa, wanita muda dengan rambut panjang dan mata yang penuh ketakutan. "Raisa!" seru Damar dengan gembira. Raisa terkejut dan dengan cepat memeluk Damar. "Terima kasih, kalian datang tepat waktu." Namun, sebelum mereka bisa merasa aman, sebuah suara keras menggema dari luar. Semua jendela dan pintu rumah tertutup dengan kuat. Penduduk kampung mulai berkerumun di luar rumah dengan tatapan mata yang tak ramah. "Ternyata mereka tahu kita ada di sini," seru Aldi panik. Damar mengambil keris dari balik punggungnya. "Kita harus berjuang. Raisa, siapkan diri." Mereka berempat bersiap menunggu serangan pertama dari penduduk kampung. Namun, alih-alih serangan fisik, penduduk kampung mulai melantunkan mantra dengan nyanyian kuno. Suasana semakin mencekam. Santi menarik napas dalam-dalam. "Ini ritualnya. Mereka mencoba mengendalikan kita dengan mantra itu." Roy mengambil beberapa benda persembahan dari tasnya. "Kita harus mengganggu ritual ini." Dalam kekacauan, mereka berusaha mendekati api unggun di tengah kampung. Damar memimpin, sementara yang lainnya melindunginya. Dengan kerisnya, Damar memotong tali yang mengikat persembahan ritual. Dengan berani, Aldi dan Roy menghamburkan persembahan itu ke arah penduduk kampung, mengganggu ritual mereka. Suara nyanyian kuno itu terhenti mendadak, dan suasana menjadi tegang. "Kita punya kesempatan sekarang," seru Damar. Mereka berlari dengan cepat, membawa Raisa keluar dari rumah dan berlindung di hutan sekitar. Suara marah dari penduduk kampung terdengar di belakang mereka, tetapi mereka terus berlari, berusaha keluar dari kampung setan. Dalam kegelapan malam, mereka bersembunyi di sebuah gua kecil. Sementara di luar, suara marah dan ancaman dari penduduk kampung masih terdengar. Raisa menghela nafas. "Kita harus keluar dari sini, tapi bagaimana caranya?" Damar menatap mata mereka satu persatu. "Kita harus bersatu, mencari jalan keluar, dan berharap kita bisa kembali ke dunia kita." Dalam kegelapan, mereka bersatu, siap menghadapi apapun yang menanti di kampung setan. Gua kecil tempat mereka berlindung terasa semakin mencekam. Bau tanah yang lembab dan udara yang terasa semakin panas menambah ketegangan di antara mereka. Suasana tegang memenuhi udara, namun tekad mereka untuk keluar dari kampung setan tidak pernah padam. "Apa rencananya sekarang?" tanya Santi dengan mata yang penuh kebingungan. Damar memandang mereka dengan tekad yang kuat. "Kita harus cari jalan keluar dari sini. Raisa, kamu tahu nggak? Ada jalan lain nggak selain melewati pintu gerbang kampung ini?" Raisa menggeleng pelan. "Sejauh yang aku tahu, pintu gerbang kampung ini satu-satunya akses keluar. Tapi gerbang itu terjaga ketat oleh para penjaga setempat." Roy menggosok-gosok tangannya yang mulai kaku. "Kita nggak bisa lewatin mereka tanpa pertarungan kan?" "Aku punya ide," kata Aldi dengan wajah penuh teka-teki. "Tahu nggak sih, mereka punya tradisi mengadakan pertunjukan tarian-tarian khas Sulawesi di tengah kampung setiap malam purnama." Damar mengangguk mengerti. "Iya, itu salah satu cara mereka untuk berkomunikasi dengan roh-roh setempat. Kita bisa memanfaatkan momen itu sebagai gangguan dan peluang untuk kabur." Raisa menatap Aldi dengan mata bersinar. "Itu ide yang bagus. Dengan pertunjukan itu, kita bisa menarik perhatian mereka dan mencari celah untuk melarikan diri." "Baiklah," kata Santi sambil menyiapkan diri. "Aku dan Damar akan mempersiapkan rencana pertunjukan tarian-tarian. Kalian berdua siapkan diri untuk mengamankan jalur keluar." Malam pun tiba. Suasana kampung setan semakin menegangkan. Penduduk kampung berkumpul di tengah lapangan, menyaksikan pertunjukan yang sedang berlangsung dengan mata yang begitu penuh rasa sakral. Sementara itu, Santi dan Damar dengan berani memulai pertunjukan mereka di tengah-tengah kerumunan. Aldi dan Roy di sisi lain memanfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan jalan keluar. Mereka menyusup pelan-pelan, mengelabui penjaga dengan cara-cara licik dan mengalihkan perhatian mereka dari gerbang utama. Beberapa saat kemudian, Santi dan Damar berhasil menarik perhatian semua orang dengan aksi tari yang luar biasa. Suara tepuk tangan dan sorakan memenuhi udara, mengalihkan fokus penduduk kampung dari gerbang.
Secepatnya kita harus cepat keluar dari sini, bisik Roy sambil berjalan pelan menuju gerbang yang terbuka lebar. Aldi mengangguk. Ayo kita lari. Tetapi seperti takdir yang tak bisa dihindari, ketika mereka hampir mencapai gerbang, suara sorakan bergema kembali. Penduduk kampung telah menyadari upaya pelarian mereka. Dengan cepat, Damar dan Santi meninggalkan pertunjukan mereka dan bergabung dengan Aldi dan Roy. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Mereka berempat berhadapan dengan puluhan penduduk kampung yang marah dan penuh amarah. Namun, mereka tak gentar. Dengan keris pusaka dan semangat yang tak tergoyahkan, mereka berjuang satu sama lain, menunjukkan bahwa keberanian dan persatuan bisa mengalahkan kejahatan. Dalam pertarungan sengit itu, suara jeritan dan benturan senjata kuno menggema di udara malam kampung setan. Cahaya bulan purnama menyinari medan pertempuran, menambah dramatisasi dengan adegan tersebut. Walaupun keduanya memiliki kekuatan gaib, Damar, Aldi, Santi, dan Roy menunjukkan kemampuan tempur yang luar biasa. Damar dengan sigap mengayunkan keris pusakanya, membelah serangan-serangan penduduk kampung yang datang bertubi-tubi. Aldi dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, menggunakan tongkat kayu yang dia bawa untuk menghalau musuh-musuhnya. Santi dengan ketajaman intuisinya mampu menghindari serangan dan memberikan serangan balasan yang tajam. Sedangkan Roy dengan ketangkasannya mengamankan jalan keluar mereka. Raisa yang awalnya terkejut dengan pertempuran ini, kemudian bergabung membantu, memanfaatkan ilmu dan keahliannya yang dia pelajari dari masa lalunya di kampung ini. Kita harus cepat, seru Damar, mencari kesempatan untuk memimpin mereka menuju gerbang kampung. Santi melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Kita harus mencari celah. Damar, gerbang ini terlalu ramai. Dalam kekacauan tersebut, Raisa mendekatkan telinganya ke tanah, mendengar getaran kaki penduduk kampung yang mendekati. Ke sana, serunya sambil menunjuk ke arah semak belukar di sisi kiri gerbang. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju semak belukar tersebut. Dengan cepat, mereka menyelinap dan bersembunyi di balik semak belukar, menghindari penglihatan penduduk kampung yang sedang mencari mereka. Apakah ini jalur keluar? Tanya Roy dengan nafas terengah-engah. Raisa mengangguk. Kita harus memanjat tebing ini dan kemudian kita akan menemukan jalan keluar dari sana. Damar menatap mata mereka satu persatu. Kita harus melakukannya bersama-sama. Kita telah membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita tidak bisa terkalahkan. Dengan hati yang penuh keberanian, mereka mulai memanjat tebing curam tersebut. Setiap langkah mereka dipenuhi dengan tantangan dan rintangan. Tetapi mereka terus bergerak maju dengan tekad yang bulat. Setelah berjam-jam berjuang, mereka akhirnya berhasil mencapai puncak tebing. Dari sana, mereka bisa melihat cahaya fajar menyingsing di ufuk timur. Kita berhasil, ucap Santi dengan gembira, melihat matahari terbit dari kejauhan. Damar memeluk Raisa dengan erat. Terima kasih kalian semua. Kita berhasil melewati cobaan terberat dalam hidup kita. Mereka semua mengangguk, merasa lega dan bahagia karena telah berhasil melarikan diri dari kampung setan dan mengungkap misteri yang selama ini menghantuinya. Dengan langkah hati-hati, mereka melanjutkan perjalanan pulang, membawa cerita epik mereka yang akan dikenang selamanya. Di belakang mereka, kampung setan tertinggal. Tetapi, kisah mereka menjadi legenda yang akan diceritakan generasi demi generasi. Itulah sebuah kisah Damar dan teman-temannya bersatu untuk menyelamatkan Raisa yang terjebak di kampung setan. Walaupun dengan keterbatasan ilmu gaib yang dimiliki, mereka memiliki tekad dan keyakinan yang sangat kuat. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil pelajarannya, ambil baiknya dan buang buruknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.